I'm ostracized and traumatized by everything I'm not alright. I'm lost inside and anything I say you better listen up closely. Mostly I'm the one and only, bring it home slowly. Hand your boy the trophy, patience is holy moly. I got him hating on me like Michael. Yo, konnichiwa. Kali ini Mimin mau ngebahas topik tentang Diablo. Bukan tentang kekuatannya, tapi yang mau Mimin bahas kali ini tentang sifat Diablo kalau lagi di depan Rimuru. Tapi sebelum lanjut ke videonya, buat kalian yang belum ngikutin like novelnya, Mimin saranin buat dilihat dulu, supaya kalian tuh nggak salah paham sama beberapa penjelasan dari Mimin. Karena sebagian mungkin ada kaitannya sama pembahasan dari like novel. Mimin juga udah bikinin pembahasan like novel dari part 1 sampai part 109 yang merupakan isi dari volume 10 sampai volume 20. Dan itu tuh juga ada di playlist. Jadi kalian tinggal lihat aja. Dan buat yang masih stay nonton, Mimin anggap kalian tuh udah paham sama like novel. Yaudah gak usah lama-lama, kita langsung aja yuk gas ke videonya. Cerita dimulai. Diablo. Kalau udah ngomongin Diablo, pasti kalian semua udah tahu kekuatannya overpower. Tapi dibalik kekuatannya yang sangat mengerikan, ternyata Diablo juga punya beberapa sifat yang lucu. Setelah Diablo menjadi bawahan Rimuru, Diablo selalu menjalankan semua tugasnya dengan sangat baik. Ini sih sebenarnya bikin Mimin salut banget. Karena seperti yang kita tahu, waktu Diablo masih di alam iblis, gak pernah sekalipun yang namanya iblis primordial hitam melayani orang lain. Bahkan Diablo adalah iblis yang menduduki kursi tertinggi dan setara dengan Gi Crimson di alam iblis. Tapi berbeda dengan Gi. Jika Gi selalu haus akan ilmu pengetahuan dan selalu menginginkan kekuatan, Diablo malah sebaliknya. Diablo tuh gak pernah turun ke dunia manusia selain untuk kesenangan. Bahkan ketika Diablo membantai semua orang, itu cuma karena dia lagi iseng. Dan salah satu keisengan Diablo juga terlihat di animenya. Itu adalah episode khusus Tizu. Waktu itu, Diablo lagi memenuhi panggilan dari seorang wanita, cuma karena dia lagi iseng. Bahkan di animenya Diablo juga nggak muncul cuma sekali, dia juga pernah muncul beberapa kali. Intinya, hidup Diablo itu cuma untuk kesenangan. Lah Min, kenapa Diablo nggak nyari kekuatan lebih ke dunia manusia? Dan opini dari Mimin, alasannya karena Diablo sangat yakin faktor yang paling menentukan adalah ras seseorang. Intinya, sekuat apapun yang lemah berusaha, mereka nggak bakal mungkin bisa menyaingi ras kuat. Dan karena Diablo merupakan salah satu dari 7 Demon Primordial, jadi nggak ada gunanya mencari kekuatan lebih. Karena pada dasarnya, ketika iblis baru memasuki dunia manusia, mereka nggak bakal bisa menggunakan semua kekuatan mereka yang tersimpan di alam iblis. Dengan kata lain, mereka juga memerlukan evolusi untuk membuka potensi kekuatan mereka. Tapi meskipun begitu, pengalaman bertarung mereka di alam iblis gak bakalan pernah hilang. Dan karena ini juga, sekalipun iblis primordial belum berevolusi menjadi True Demon Lord, ngelawan True Demon Lord sekalipun masih mudah bagi mereka. Tapi pola pikir Diablo juga mulai berubah ketika Diablo mulai mengenal sosok Rimuru. Dari awal Diablo juga udah menyadari ada banyak keanehan dalam jiwa Rimuru. Bahkan semakin lama Diablo melihat pertarungan dari Rimuru, Diablo tuh jadi kagum banget sama Rimuru. Itu karena Rimuru adalah orang pertama yang ada di dunia yang menjalani siklus evolusi dengan benar. Bahkan Rimuru berkali-kali menunjukkan potensi yang gak bisa diperkirakan oleh siapapun. Makanya Diablo pun mulai tertarik sama Rimuru. Dan sejak saat itu, Diablo pun berniat menjadi bawahan Rimuru. Meski pada dasarnya ras Rimuru cuma slime, tapi Diablo merasa Rimuru mampu membuka potensi kekuatan Diablo lebih jauh. Sampai pada akhirnya, Diablo pun resmi menjadi bawahan Rimuru. Sifat Diablo pun makin berubah. Bahkan Mimin masih ingat momen dimana Diablo disuruh pulang. Dan yang bikin ngagetin, Diablo saat itu sampai mau nangis.
iblis yang selama ini paling ditakuti malah menangis karena hal sepele. Bahkan Mimin yakin banget, seandainya waktu itu Rimuru langsung pergi, Diablo mungkin bakal galau sampai akhir dunia. Makanya, waktu dia diterima oleh Rimuru, dirinya pun saat itu seneng banget. Apalagi waktu Diablo mulai diberi nama oleh Rimuru. Sebenarnya, Diablo di situ juga udah tahu, memberikan nama padanya adalah bunuh diri. Bahkan True Demon Lord biasa nggak bisa memberikan nama pada Diablo. Tapi Diablo nggak ngelarang Rimuru. Itu karena Diablo yakin prosesnya pasti berhasil. Dan setelah prosesnya selesai, Diablo pun merasa ingin membalas semua kebaikan tuannya. Dan nama Diablo pun mulai menjadi harga dirinya. Makanya, waktu Ren menyebutnya lagi dengan sebutan Noir, Diablo langsung marah karena itu sama aja dengan menghina tuannya. Dan selain sifatnya yang rada cengeng sama Rimuru, Diablo tuh orangnya juga sangat manja. Dia tuh suka banget deket-deket Rimuru. Bahkan Rimuru aja sampai risih karena Diablo suka ngintilin. Dan kalau diusir oleh Rimuru, Diablo selalu masang muka mewek. Selain itu, Diablo yang selama ini gak pernah melayani seseorang malah suka disuruh-suruh sama Rimuru. Karena bagi Diablo, melayani Rimuru adalah kebahagiaan untuknya. Sekalipun itu cuma bikinin kopi, itu aja udah bikin Diablo sangat bahagia. Bahkan saat ini, Diablo jadi sering bersih-bersih ruangan cuma untuk kenyamanan Rimuru. Dan salah satu sifat Diablo yang lain, dia tuh suka banget kalau ada orang yang lagi muji-muji tuannya. Makanya dia tuh ngedukung banget Adalman jadiin Rimuru sebagai dewa. Bahkan Gadra aja diterima jadi iblis bawahannya karena Gadra juga mau ikut dalam sekte Rimuruisme. Mimin jadi makin gak paham kenapa Diablo bisa sekonyol itu. Padahal kalau seandainya Rimuru tahu, Rimuru pasti udah ngomel-ngomel sama Diablo. Gak cuma itu aja, sekalipun Diablo gak suka sama seseorang, kalau seandainya Rimuru yang memintanya, Diablo bakalan nurut. Bahkan Diablo aja nggak tersinggung saat dipukul oleh Sion. Itu karena sebagai sekretaris kedua, Diablo merasa harus belajar banyak dari Sion. Ya walau bagi Mimin Sion juga rada sengklak. Dan seiring berjalannya waktu, semakin lama semakin banyak kerjaan Diablo jauh dari Rimuru. Diablo pun jadi mager karena mau terus di dekat Rimuru. Dan karena alasan ini, dirinya sampai merekrut iblis-iblis kuat dari alam iblis untuk menjadi bawahan Rimuru. Meski sebenarnya itu bisa memperkuat kekuatan tuannya, tapi tujuan utamanya bukan untuk itu. Diablo mau iblis-iblis yang direkrutnya nanti menggantikannya dalam bertugas. Jadi udah pasti, Diablo jadi lebih bisa deket-deket Rimuru. Karena kalau Diablo ada di dekat Rimuru, Diablo selalu merasa perkembangannya jauh lebih cepat. Bahkan waktu Rimuru mau lawan 2 True Dragon, kalau seandainya Rimuru nggak ngelarang Diablo, Diablo udah pasti bakal nonton pertarungan Rimuru dari dekat. Karena Diablo penasaran gimana cara tuannya mengalahkan 2 True Dragon sekaligus. Itu karena bagi Diablo sendiri, sekalipun itu dirinya, melawan 2 True Dragon sekaligus adalah kecerobohan. Tapi jika itu Rimuru, entah kenapa Diablo nggak ragu Rimuru bisa menang. Tapi karena waktu itu Rimuru ngelarang, Diablo pun pura-pura bekerja dengan turun ke medan perang menjumpai Veldue. Oke, apa yang akan terjadi jika seandainya Rimuru menghilang? Sebenarnya, momen ini tuh juga pernah kejadian di web novel, lebih tepatnya di alur sampingan web novel. Waktu itu, Rimuru lagi menyamar jadi siswa biasa. Bahkan tubuh Rimuru saat itu nggak ngeluarin aura sama sekali. Dan bisa dibilang, Rimuru seperti manusia. Diablo yang mencari tuannya saat itu sampai kebingungan. Karena pendeteksinya bahkan gak bisa menemukan tuannya. Diablo pun mulai penasaran banget tuannya sebenarnya lagi ngapain. Dan karena itu, Diablo sampai mikirin siapa orang yang mungkin tahu keberadaan tuannya.
Dan setelah Diablo yakin kemungkinan Zoe tahu, dia pun terus jumpain Zoe saat itu. Tapi karena Zoe nggak mau ngasih tahu, Diablo pun sampai ngintilin Zoe terus-terusan dari pagi, siang, dan sore. Zoe yang diikutin terus pun udah pasti jadi kesel. Astaga, memang Diablo kalau udah gabut nggak ketulungan. Selain sifatnya yang kayak gitu, Diablo adalah pengikut yang sangat setia sama Rimuru. Bahkan kesetiaannya itu terlalu kelewatan. Sampai-sampai sel Rimuru yang ada di dalam tubuh Zegion gak pernah disentuhnya saat berlatih. Bahkan waktu Diablo kesal dan mau ancurin Bareta, dia gak jadi melakukannya cuma karena tubuh Bareta dibikin oleh Rimuru. Dan ada juga momen di mana Ren mulai tertarik sama Rimuru. Diablo yang tahu hal ini pun langsung nyeritain semua kisah heroik dari tuannya. Ya biasalah, supaya popularitas dari tuannya semakin meningkat. Bahkan karena ini juga, Diablo yang selama ini nggak bisa akur sama Ren malah jadi bestian kalau udah nyeritain Rimuru. Bahkan Gi Crimson aja sampai geleng-geleng melihat mereka. Dan bagian terakhir yang bakal Mimin bahas, seberapa setianya Diablo. Mimin gak tahu kenapa banyak yang salah paham sama Diablo. Apalagi waktu ngeliat Diablo pertama kali muncul di animenya. Dan banyak penonton dari Mimin yang bilang pertama kali muncul Diablo itu mencurigakan. Bahkan sebagian sampai mengira Diablo bakalan berkhianat. Ya mungkin itu karena raut wajah Diablo yang mencurigakan. Tapi seperti yang kalian tahu, mustahil bagi Diablo mengkhianati Rimuru. Karena kesetiaan Diablo pada Rimuru melebihi segalanya. Jika seandainya Rimuru yang memintanya, Diablo akan mengorbankan segalanya untuk keinginan tuannya. Bahkan jika Rimuru meminta Diablo mati, Diablo akan melaksanakannya. Bahkan ada satu momen di web novel di mana waktu Rimuru pura-pura mati, Diablo nggak bisa acting di depan pasukannya yang lain. Karena saat itu acting Diablo langsung terbongkar sama Zegion. Saat itu Zegion berkata, mustahil Tuan Rimuru terbunuh. Bahkan jika seandainya Tuan Rimuru beneran tiada, gak mungkin bagi Diablo kembali ke sini. Karena Zegion saat itu yakin banget kalau seandainya Tuan Rimurunya beneran terbantai, Diablo pasti langsung datengin markas musuh sendirian. Gak peduli sebanyak apapun musuhnya, gak peduli sekuat apapun musuhnya, Diablo pasti tetap akan mengamuk di sana. Itu karena Zegion menyadari selama ini Diablo gak pernah serius saat bertarung. Dan menilai dari kesetiaannya pada tuannya, udah pasti Diablo akan membantai hal-hal yang mengganggu kenyamanan dari tuannya. Tapi sifat Diablo yang paling Mimin suka ya waktu dia nangis, karena berasa lucu aja. Nah jadi itu aja untuk pembahasan kali ini. Pembahasan ini Mimin bikin juga karena Mimin lagi gabut. Dan untuk yang menunggu spin-off-nya, mungkin nanti bakal Mimin lanjutin kalau udah nggak mager. Terus Mimin juga bingung, kenapa masih ada aja yang nanya kapan volume 21 rilis. Padahal Mimin juga udah jelasin, rilisnya mungkin 6 bulan, bahkan kalau diundur-undur bisa sampai setahun lagi. Tapi jujur aja, Mimin juga sama kayak kalian. Mimin ngerasa volume 20 memang terlalu gantung. Dan masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang gak terjawab di volume 20. Tapi ya mau gimana lagi? Sebagai penggemar Tensura kita cuma bisa menunggu. Dan sebagai penutupan, kira-kira apa sifat Diablo yang paling kalian suka? Silahkan tulis di kolom komentar. Nah jadi itu aja untuk pembahasan kali ini. Dan tunggu video-video gue selanjutnya. Dan see you! I said you better watch what you're doing, 'cause I ain't gonna stop when I'm moving. I'm headed to the top, I'ma do it. I'm headed to the top, I'ma prove it. And baby girl, I like what you do.